Ya, sebut Miss Hilgers dan Eliana Reinder sudah menyatu dengan timnas Indonesia. Sinteyong makin tidak sabar. Ya, efek pelatih striker timnas Indonesia semakin nyata. Dan yang terakhir, mantan bek timnas Indonesia mengatakan, Hamka Hamzah akui hormat kepada pemain keturunan ini. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui tidak sabar menangani Miss Hilgers dan Eliana Reinder di skuad Garuda. Apalagi Sinteyong merasa kedua calon pemain naturalisasi itu sudah menyatu dengan timnas Indonesia usai sempat berlatih bersama beberapa waktu yang lalu. Saat ini Miss dan Eliana hanya tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden atau Kepres dari Joko Widodo. Pasalnya, Miss Hilgers dan Eliana Reinder sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham akan melantik Miss Hilgers dan juga Eliana Reinder sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Den Haag, Belanda. Kabarnya akan dilakukan pada 23 September mendatang. Ya, saya berharap ini akan bisa terjadi. Kita tunggu dan lihat saja nanti, kata Sinteyong. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini mengaku sudah antusias dengan kehadiran dua pemain keturunan asal Belanda tersebut. Sehingga timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka ini sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, ujarnya. Tidak hanya itu, Sinteyong membenarkan proses naturalisasi ini ramai diperbincangkan di publik, terutama di media sosial. Kendati demikian, Sinteyong menegaskan tidak sembarang menaturalisasi pemain. Ia hanya ingin para pemain yang dinaturalisasi memang memiliki darah Indonesia. Tapi kan saya hanya melihat yang merupakan keturunan Indonesia. Jadi tidak ada pemain tanpa darah Indonesia yang membuat saya tertarik, tegasnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Striker berlabel Timnas Indonesia Hoki Caraka ternyata tampil apik ketika membela PSS Sleman melawan Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pada Jumat 20 September sore. Pemain asal Gunung Kidul ini berhasil mencetak gol 2 kali atau brace yang dilengkapi oleh Phil Ofusu Aye. Sedangkan Singoedan hanya bisa membalasnya dari penalti Charles Lokolinggoy. Ya, performa gemilang Hoki Caraka ini menunjukkan dia adalah pemain potensial untuk timnas Indonesia. Apalagi usianya masih 20 tahun dan memang rutin dapat panggilan dari Sinteyong. Bukan hanya itu saja, keganasan Hoki ini membuat efek kehadiran pelatih baru timnas Indonesia juga semakin terasa. Nyatanya, striker Garuda kini bisa membuka keran gol. Sebelumnya Sinteyong merekrut asistennya yang bernama Yom Ki-hun dan ia pun ditugaskan untuk mengasah kemampuan striker tim Merah Putih. Hasilnya terasa sepulang dari timnas Indonesia, Ramadan Sananta pun juga akhirnya mencetak gol untuk Persis Solo. Dan kini giliran Hoki Caraka yang menunjukkan kualitasnya. Ia pun memborong 2 gol, salah satunya lewat tendangan terukur ke pojok gawang. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, mantan bek timnas Indonesia Hamka Hamzah mengaku hormat dengan salah satu pemain keturunan karena visi misi bermain kelas Eropa. Performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan pujian dari mantan pemain Hamka Hamzah. Ya, bek timnas Indonesia medio 2002 sampai 2014 ini takjub dengan kolektivitas bermain skuad Garuda, baik saat melawan Arab Saudi ataupun Australia. Kredit tersendiri bahkan diberikan mantan pemain Persik Kediri ini terhadap salah satu pemain keturunan timnas saat ini. Sosok yang dinilai memiliki visi bermain kelas Eropa sangat berbeda dengan pemain-pemain yang berkarir di liga lokal. Pria berusia 40 tahun ini secara khusus memuji kualitas dari Kelvin Verdong, sosok yang dinilai sangat mirip dengan Dani Carvajal di Real Madrid. Hamka pun terpukau dengan permainan Verdong yang paham dengan cara membaca permainan. Ia bahkan mengaku sampai hormat kepada pemain tersebut. Hal itu dikatakan Hamka Hamzah dalam podcast Bebas bersama Arya Sinulinga yang diunggah pada Jumat 20 September. Hormat juga sama Kelvin Verdong, Pak. Di mana-mana ada dia ya. Seperti Dani Carvajal gitu kan, kata Hamka Hamzah.
Padahal badannya nggak begitu tinggi ya, tapi visi misinya itu loh Pak, baca permainannya benar-benar bagus, kata Hamka. Ya, meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, Verdonk nyatanya mampu mengimbangi pemain-pemain yang lebih tinggi dari dirinya. Hal itu terlihat ketika bermain melawan Australia, lini serang Socorros berpostur tinggi pun bisa kalah dalam duel udara dengan Verdonk. Arya dan Hamka pun sepakat jika Verdonk memiliki timing atau pengambilan keputusan yang sangat baik. Kan kita lihat juga itu, ada di videonya. Dia ngambil operan kop itu di atas lebih tinggi. Padahal lawannya 2 meter tingginya, gila kan? Ya betul-betul, timing seperti itu harus butuh. Kata Hamka menimpali apa yang dikatakan Arya Sinulinga. Nah, kehadiran Kelvin Verdonk memang menjadi tenaga baru yang sangat segar untuk lini sisi kiri timnas Indonesia. Sejak debut di laga melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Verdonk selalu menjadi pilihan utama dari Sinteyong. Karena kualitasnya, Verdonk pun berhasil menggeser posisi yang sebelumnya menjadi spot utama Pratama Arhan. Verdonk pun masih akan menjadi andalan Sinteyong di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Ya, 2 pertandingan tandang sudah menanti, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober nanti. Lawatan ke negeri orang akan menjadi tantangan timnas Indonesia dengan penampilan impresif sepanjang 2 laga kualifikasi. Ya, sebanyak 8 pemain yang wajib dinaturalisasi PSSI demi membantu timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 akan diulas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Ya, berikut adalah 8 pemain yang wajib dinaturalisasi PSSI demi membantu timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Yang ke-8 ada Pascal Struijk dari Leeds United. Ya, Danny Van Laar di podcast Football Premier mengatakan jika Pascal Struijk berpeluang membela timnas Indonesia. Jika benar memperkuat timnas Indonesia, betapa mewahnya lini belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia akan diperkuat bek yang punya harga pasaran mencapai 260 miliar rupiah ini. Dalam pola 3 bek racikan Sinteyong, Pascal bisa membentuk kolaborasi apik bersama Miss Hilgers dan juga Jay Itzes. Yang ketujuh ada Emiliano Jonathan dari Vitesse Arnhem. Ya, Emiliano Jonathan sedang garang-garangnya bersama klub Liga 2 Belanda, Vitesse Arnhem. Dari 6 pertandingan di Liga 2 Belanda musim ini, winger kanan berusia 20 tahun ini mengemas 3 gol dan juga 2 assist. Medio 2 bulan lalu, Emiliano sempat berlibur ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ini pertanda Emiliano Jonathan siap untuk memperkuat skuad Garuda? Yang keenam, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce. Ya, Jayden Oosterwolde saat ini berstatus sebagai fullback kiri andalan Fenerbahce dan klub yang ditangani Jose Mourinho. Musim ini dia sudah tampil dalam 5 laga Liga Turki di musim ini. Pemain yang dapat dioperasikan sebagai bek tengah ini dapat diposisikan sebagai pesaing Kelvin Verdonk di area kiri pertahanan. Alhasil, timnas Indonesia akan punya 2 pemain top dunia di posisi fullback kiri. Yang kelima ada Maitland Manhoef dari Stoke City. Ya, seperti Emiliano Jonathan, Maitland Manhoef juga berperan sebagai winger kanan dan ketika sedang on fire, sulit mematikan winger yang satu ini. Bersama dengan Stoke City di musim ini, winger berusia 22 tahun ini tampil oke. Dari 8 pertandingan di semua kompetisi, mantan pemain Vitesse Arnhem ini mengemas 3 gol dan juga 1 assist. Yang keempat ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Ya, posisi wingback atau fullback kanan merupakan salah satu titik lemah yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam yang dipercaya tampil jarang tampil secara konsisten. Karena itulah Sinteyong dapat mengandalkan Kevin Dix. Pesepak bola berusia 28 tahun ini dikenal sebagai pemain tangguh yang dapat diperankan di banyak posisi, mulai dari fullback kanan, back tengah, sampai winger kanan. Yang ketiga ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Ya, dia merupakan pemain yang kehadirannya sangat dinantikan pecinta sepak bola Indonesia. Sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam dan itu dapat ditemukan dalam diri Ole Romeni. Bersama FC Utrecht di musim ini, penyerang berusia 24 tahun ini tampil secara tajam dari 4 pertandingan Eredivisie di musim 2024-2025. Penyerang lincah ini sudah mengemas sebanyak 2 gol. Yang kedua ada Jero Ritwell dari Royal Antwerp FC.
Ya, Jero Ridlock merupakan satu-satunya gelandang murni dalam daftar ini. Jika tidak mengalami cedera, Jero bisa membentuk kolaborasi tangguh di lini tengah timnas Indonesia bersama Tom Haye. Dan yang pertama ada Ian Maatsen dari Aston Villa. Ya, akun @orange_Indonesia baru-baru ini menampilkan foto Miss Hilgers bersama Ian Maatsen. Hal ini seakan pertanda timnas Indonesia akan diperkuat pemain yang memiliki harga pasaran mencapai 40 juta euro ini atau setara dengan 676 miliar rupiah. Kalau dinaturalisasi, Ian Maatsen akan mendongkrak harga pasaran timnas Indonesia sekaligus menaikkan level permainan skuad Garuda. Meski berposisi asli sebagai fullback kiri, namun Ian Maatsen dipercaya akan diandalkan Sinteyong sebagai winger kiri.